big project here, building a house. Guest house. You got somebody for the job? We build, we clean, fix. We can do it for cheaper. Luces de trabajo. I'm done. Why are you working? Pero you have no pay us. Why would I pay you when you haven't finished your job? In there. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Memo yang baru saja tiba di Amerika setelah menempuh perjalanan yang panjang dari Prancis. Di Amerika, Memo segera pergi ke lokasi rumah kakaknya yang bernama Alexandro. Namun ketika Memo tiba di sana, Alexandro terkejut karena kedatangan Memo yang begitu mendadak. Alexandro merasa terkejut karena Memo tidak memberitahunya terlebih dahulu tentang niatnya untuk datang ke Amerika. Alexandro pun langsung mempersilakannya untuk masuk. Kedatangan Memo ke Amerika bukan tanpa tujuan, melainkan ia ingin mencari pekerjaan. Tapi karena Memo tidak mahir berbahasa Inggris dan hanya bisa berbahasa Prancis, tentu akan menyusahkannya dalam mencari pekerjaan. Alexandro yang sadar akan keterbatasan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh Memo, memutuskan untuk mendampingi Memo setiap kali berpergian. ¿Cuánta feria ganaste? Ternyata Alexandro sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia mencari penghasilan dengan cara membantu orang-orang di sekitarnya, seperti mengangkat barang, membersihkan halaman, mengecat, merenovasi rumah, dan melakukan berbagai pekerjaan yang tersedia demi mendapatkan pundi-pundi uang. Sebagian uang yang Alexandro dapatkan akan selalu dikirimkan pada istri dan anaknya yang saat ini berada di Prancis. Karena Alexandro tidak memiliki HP, terkadang untuk melepas rindu, Alexandro terpaksa meminjam HP orang lain demi bisa menghubungi istrinya untuk berbincang-bincang agar merasa lebih dekat meskipun jarak memisahkan mereka. Toman un poco de tiempo. Ya ponle el teléfono alas del oído. Sebenarnya Alexandro ingin sekali membawa keluarganya tinggal di Amerika, namun ia tidak bisa karena keterbatasan biaya. Keesokan harinya, Alexandro, Memo, dan dua rekan Alexandro bernama Hector dan Anton melihat ada wanita yang membeli banyak bahan-bahan bangunan. Mereka berasumsi bahwa wanita itu sedang melakukan renovasi rumah. You have a big project here, built 10,000. Yes, Mrs. Mereka berempat pun iseng bertanya apakah wanita itu membutuhkan bantuan tenaga dalam renovasi rumah. Wanita yang kita sebut saja sebagai Liz memberitahu mereka bahwa ia sudah memiliki kontraktor untuk mengerjakan renovasi tersebut. Namun Alexandro berpendapat bahwa Liz bisa memanfaatkan jasa mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Proses negosiasi pun terus dilakukan hingga mencapai keputusan akhir di mana Liz bersedia untuk menyewa jasa mereka dengan membayar kontrak senilai $500 per orang. Namun dengan syarat, mereka harus bekerja dengan giat tanpa henti, baik siang maupun malam tanpa mengenal istirahat, agar proses renovasi dapat diselesaikan dengan cepat. Setelah mereka sepakat, Liz pun segera membawa mereka ke rumahnya yang sangat besar dan luas. So, how about 500 each? Right? Or is it like a No, flat for you rate? Rumah itu memiliki sistem keamanan yang tinggi, dimulai dari pintu pagar yang terbuka dan tertutup secara otomatis, dilengkapi beberapa kamera pengawas serta rumah itu dikelilingi oleh pagar listrik agar terhindar dari pencurian. Mereka berempat pun sangat takjub begitu melihat rumah mewah yang dimiliki oleh Liz. Liz pun segera mengantar mereka ke salah satu rumah yang perlu diberikan tindakan renovasi. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Alexandro, Memo, Hector, dan Anton segera melakukan renovasi sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Liz. Tak lupa, Liz juga mempersiapkan minuman untuk mereka agar mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Setelah memberikan minuman, Liz pun menyambut kedatangan suaminya yang baru pulang bekerja bernama Ben. Tak terasa malam pun telah tiba. Hector merasa kebingungan mencari HP-nya yang menghilang secara tiba-tiba. Padahal dirinya ingat menaruh HP-nya di dalam tas kecil. Tapi entah mengapa HP tersebut mendadak menghilang. Pada saat yang bersamaan, pencahayaan di rumah itu secara otomatis menyala sehingga lingkungan sekitar menjadi sangat terang.
Pada awalnya mereka mengira bahwa Liz tidak mengawasi mereka, sehingga dengan santainya mereka tidur di malam hari, melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Akibatnya mereka disiram air oleh Liz dan dipaksa untuk segera menyelesaikan renovasi. Jika memang mereka tidak niat dalam bekerja, Liz bisa saja memutus kontrak dengan mereka dan tidak akan membayar mereka. Liz akan mencari orang lain yang mau bekerja sama dengannya. Tapi karena mereka sangat membutuhkan uang, akhirnya mereka hanya bisa meminta maaf dan segera melanjutkan pekerjaan mereka. Well, then you can go. Do I look like a fucking immigrant to you? I'm gonna go have a good night's sleep while you men. Mereka pun bekerja tanpa kenal lelah dari malam hingga pagi hari. Ketika Memo ingin membuang pasir, ia iseng menyentuh bagian pagar pembatas dan ternyata pagar tersebut dialiri dengan listrik. Memo yang tidak terbiasa melakukan pekerjaan berat seperti itu seketika merasa kelelahan. Sebagai seorang kakak yang baik, ia pun meminta Memo untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Anton yang tidak mahir dalam memotong kayu mengalami insiden di mana tangannya terluka akibat mesin pemotong. Mereka pun segera membawa Anton untuk menemui Liz. Awalnya mereka meminta Liz untuk membawa Anton ke rumah sakit, tapi Liz menolak dan malah mengancam mereka dengan menelpon pihak kepolisian. Karena mereka adalah pekerja ilegal, tentunya mereka akan ditangkap oleh polisi apabila Liz melaporkan mereka. Jadi mereka pun hanya bisa pasrah dengan keadaan. Untuk mencegah infeksi, Liz hanya menyiram tangan Anton dengan alkohol dan memberikannya sedikit perban. Mereka pun berencana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat agar mereka bisa segera keluar dari tempat itu. Berbeda dengan Memo yang sudah muak dengan pekerjaan ini dan berkeliling mencari jalan keluar. Akan tetapi Memo tidak dapat menemukan jalan keluar karena semua dikelilingi oleh pagar pembatas yang dialiri listrik. Awalnya Hector ingin menghancurkan kawat yang dijadikan pagar pembatas dengan alat-alat yang ada, tapi hal itu dicegah karena akan memicu alarm. Memo kemudian menyusun rencana dengan matang untuk kabur dari tempat itu ketika Ben baru pulang dari bekerja. Hector yang tidak sabar memiliki ide lain dengan menyusup ke dalam rumah Liz untuk mengambil kunci pintu pagar. Setelah sekian lama berkeliling, Hector berhasil menemukan kunci tersebut. Tapi baru saja keluar dari rumah itu, tiba-tiba saja Hector ditembak dari kejauhan. Ternyata Ben berhasil menciduk Hector yang diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Bahkan Liz juga mendengar kekacauan yang terjadi di luar. Karena Hector berani menyusup ke dalam rumahnya tanpa izin, Liz langsung membunuh Hector di tempat. Was self-defense. Kemudian Ben mengatakan pada mereka bahwa mereka akan diizinkan pulang setelah pekerjaan mereka dalam merenovasi rumah telah selesai. Ben dan Liz akan selalu memantau setiap kegiatan mereka secara langsung agar tidak ada yang bisa bermain-main. Tidak ada kata ampun bagi mereka, bahkan Liz dan Ben menodongkan senjata kepada mereka. Alexandro kemudian diminta oleh Ben untuk melanjutkan renovasi rumah, sementara Memo dan Anton diminta oleh Liz untuk membersihkan darah Hector yang mengotori rumahnya. 15 million people. Setelah semua kekacauan dibereskan, Memo, Anton, dan Alexandro disekap di kebun selama beberapa saat karena sebentar lagi mereka akan kedatangan seorang agen properti bernama Richard yang mampir ke rumah Liz dan Ben. Well, comps around here have been really good. Ternyata Liz dan Ben berniat untuk menjual rumah tersebut. Richard pun bertanggung jawab untuk memasarkan rumah yang akan dijual oleh mereka. Setelah urusan mereka selesai, Richard pun segera pulang ke rumah. How about tomorrow? They're gonna hate this place. Sementara Alexandro, Memo, dan Anton segera dibebaskan dari ikatan yang mengikat mereka. Namun tiba-tiba Liz meminta permintaan yang cukup aneh, di mana Liz meminta mereka untuk melepas semua pakaian mereka dan kemudian melanjutkan pekerjaan mereka tanpa mengenakan pakaian. Mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa menuruti semua perkataan Liz.
Liz juga meminta mereka untuk menggali tanah untuk menanam sejumlah tanaman. Anton yang tangannya sakit akibat terluka tadi tidak mampu melanjutkan pekerjaan. Bukannya memberikan belas kasihan, Ben justru membuat Anton pingsan. Setelah cukup bermain-main dengan Alexandro dan Memo, Liz meminta Alexandro dan Memo untuk kembali mengenakan pakaian. Tak terasa malam pun telah tiba. Mereka sudah menggali tanah yang cukup dalam dan akan menanam tanaman sesuai dengan instruksi dari Liz sebelumnya. Tapi tiba-tiba Memo mendapatkan ide cerdik di mana ketika ia menggali lebih dalam, ia menemukan sejumlah kabel yang kemungkinan besar adalah sumber listrik di rumah tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Memo langsung memutus kabelnya sehingga kondisi tempat itu menjadi gelap gulita. Kesempatan itu pun digunakan oleh Alexandro dan Memo menyusup ke dalam rumah Liz untuk mengambil kunci gerbang. Sementara Anton yang baru tersadar langsung mengenakan pakaiannya kembali dan segera pergi dari tempat itu dengan memanjat melalui pagar pembatas. Anton pun sempat dikejar oleh Ben dan berhasil selamat dari kejarannya. Anton terus berlari untuk meminta pertolongan, namun sayangnya Anton terkena tembakan yang dilesatkan oleh Ben dari kejauhan sehingga membuat Anton tewas seketika. Kini hanya menyisakan Alexandro dan Memo saja yang masih hidup. Ketika sedang mencari kunci, Alexandro sempat digigit oleh anjing peliharaan Liz hingga membuat kakinya terluka parah. Memo yang saat itu merasa panik langsung membunuh hewan peliharaan Liz. Liz pun seketika bersedih setelah melihat hewan peliharaannya telah dibunuh oleh Memo. Lalu Alexandro dan Memo dibuat tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, sepasang kekasih bernama Homero dan Sandra berkunjung ke rumah Liz dan Ben dengan maksud untuk melihat-lihat rumah yang hendak mereka jual. Mereka mendapatkan informasi ini dari Richard, agen properti yang memberitahu bahwa rumah Liz dan Ben akan dijual. Liz dan Ben menyambut hangat kedatangan Homero dan Sandra. Tanpa berlama-lama lagi, Liz dan Ben segera mengajak mereka untuk berkeliling dan memperkenalkan setiap ruangan yang ada. Liz dan Ben juga memperkenalkan rumah kecil mereka yang baru saja selesai direnovasi. Saat mereka masuk ke dalam rumah, secara samar-samar Sandra mendengar suara yang berasal dari bawah lantai. Out of work. It's distressed. Namun sebelum ia bisa menangkap suara tersebut lebih jauh, Liz segera mengalihkan perhatiannya. Setelah selesai berkeliling, Homero dan Sandra merasa tertarik untuk membeli rumah tersebut yang memiliki desain modern, halamannya luas, dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Namun sebelum mereka memutuskan untuk membelinya, Homero dan Sandra akan kembali berunding untuk mempertimbangkan segala aspeknya. Kembali lagi ke Memo dan Alexandro yang baru saja tersadar dari pingsan. Suara yang sebelumnya didengar oleh Sandra ternyata berasal dari upaya Memo yang mencoba menggedor pintu yang terkunci. Sementara itu, kondisi Alexandro sangat memprihatinkan karena kakinya terluka parah membuatnya sulit untuk berjalan. Selain mereka berdua, ternyata ada banyak mayat tersebar di sekitar mereka. Terungkaplah bahwa ternyata Ben dan Liz adalah psikopat yang gemar membunuh pekerja buruh atau siapapun yang datang ke rumah mereka. Dengan berkedok ingin merenovasi rumah, mereka pun menjebak banyak orang ke area rumah mereka. Ketika berhasil menjebak mereka, Ben dan Liz akan menyiksa para korbannya sebelum membunuh mereka. Sudah banyak orang yang menjadi korban kekejaman mereka, seperti yang dapat dibuktikan dari banyaknya mayat di tempat mereka berada saat ini. Memo sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk membuka pintu yang mengunci mereka, tapi usahanya sia-sia saja. Memo hanya bisa pasrah dengan keadaan mereka saat ini. Dalam kepasrahan, Alexandro bertanya pada Memo bagaimana keadaan istri dan anaknya di Prancis. Memo memberitahu Alexandro bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja dan sangat merindukan Alexandro. Saat sedang berbincang-bincang, Memo tiba-tiba terkena tetesan air dari atas. Menyadari bahwa kualitas semen di sana sangatlah buruk, Memo memiliki ide untuk mengikis sedikit demi sedikit lapisan semen itu dengan pisau yang ia temukan di antara mayat-mayat tersebut agar dapat membuat lubang yang besar. Pada akhirnya perjuangan Memo tidak sia-sia sehingga mereka berhasil keluar dari ruang tersembunyi. Alexandro yang tidak kuat untuk berjalan meminta Memo untuk meninggalkannya saja. Alexandro sudah pasrah akan hidupnya. Memo kemudian meminta Alexandro untuk tetap diam di sana, sementara Memo akan berusaha mencari pertolongan. Memo pun diam di dekat pintu keluar dan secara kebetulan Ben baru saja pulang ke rumah.
Kesempatan itu pun digunakan oleh Memo untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah sekian lama berlari, tibalah Memo di sebuah rumah salah satu penduduk. Tanpa ragu, ia langsung masuk begitu mengetahui pintu rumah tidak terkunci. Sang pemilik rumah mengira Memo adalah seorang penjahat, seketika menembaknya hingga membuatnya tewas di tempat. Kembali lagi ke Alessandro yang baru saja terbangun begitu melihat siluet hitam. Awalnya Alessandro mengira itu adalah Memo, tapi ternyata dia adalah Ben. Ben pun merasa sangat kesal karena Memo berhasil meloloskan diri. Untuk melampiaskan rasa kesalnya, Ben pun mengikat Alessandro di kursi. Lalu Ben melakukan tindakan yang tidak sepantasnya, di mana Ben memaksa Alessandro untuk meminum oli. Kemudian Alessandro memiliki ide cerdik untuk bisa melepas dirinya dari ikatan pada kursi tersebut, di mana Alessandro menjatuhkan diri ke lubang besar tersebut. Ben yang masih ingin menyiksa Alessandro terpaksa turun ke bawah sana. Ketika Ben dalam keadaan lengah, kesempatan itu digunakan Alessandro untuk menyerang Ben dengan pisau yang sebelumnya digunakan oleh Memo. Tak hanya itu saja, Alessandro juga mencekik leher Ben hingga membuatnya tidak bisa bernafas. Agar Ben benar-benar mati, Alessandro sengaja membakar rumah tersebut. Kini hanya tersisa Liz saja yang masih hidup. Alessandro berniat untuk balas dendam atas apa yang telah mereka perbuat padanya. Liz pun seketika menangis melihat kebakaran itu mengingat Ben masih ada di dalam sana. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Liz kembali ke rumah dan berniat menelpon pemadam kebakaran. Alangkah terkejutnya Liz setelah melihat kondisi rumahnya yang sudah dalam keadaan berantakan. Tahu itu adalah ulah dari Alessandro, Liz pun segera mencarinya di setiap ruangan yang ada. Sampai tibalah Liz di kamarnya dengan api yang menyala tepat pada kasurnya. Ternyata itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Alessandro sehingga membuat Liz tidak bisa kemana-mana lagi. Alessandro pun berhasil membuat Liz pingsan. Ketika tersadar, Alessandro sangat tidak mengerti mengapa Liz dan Ben tega membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, Alessandro ingin membunuh Liz dengan cara menembaknya. Akan tetapi Liz memohon ampun pada Alessandro. Ketika berlutut di kaki Alessandro, Liz malah menggigit luka parah pada kaki Alessandro. Kesempatan itu pun digunakan oleh Liz untuk melarikan diri. Alessandro yang sudah bertekad ingin membunuh Liz tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan sekuat tenaga, Alessandro mengejar Liz yang mencoba berlari dan singkat cerita saja, Alessandro akhirnya berhasil membunuh Liz. Alessandro pun pergi dari rumah tersebut setelah dendamnya terbalaskan. Sesaat setelah kepergiannya, polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran pun tiba di rumah tersebut. Terlihat juga beberapa mayat mulai dievakuasi oleh mereka, termasuk mayat dari Memo. Scene akhir memperlihatkan Alessandro yang pergi ke seorang pria yang menyediakan jasa travel. Rencananya Alessandro ingin membawa istri dan anaknya ke Amerika agar mereka bisa tinggal bersama. Uang yang diberikan oleh Alessandro pada pria tersebut sebenarnya adalah uang yang dicuri dari Liz untuk kebutuhannya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, see you next video guys.